Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Irma di sini. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan si mesin cuci Samsung Digital Inverter yang ada di depanku ini. Nah, untuk apa aja si fitur-fitur ini, penjelasannya gimana, dan cara menggunakannya itu gimana, kalian harus tonton terus videonya sampai selesai karena aku akan jelasin fitur-fitur ini secara detail. Oke, tonton terus aja videonya sampai selesai. Dan sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube ini biar lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Tulis komentar di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan note ya, ini untuk kalian. Aku berharap kalian itu nonton video ini sebelum bertanya. Kalau misalkan kalian udah nonton video ini, tapi masih belum paham, baru kalian boleh bertanya, oke? Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh sosial media kalian. Yuk, langsung aja ke videonya. Check it out. Oke guys, jadi sebelum aku kasih tahu ke kalian gimana cara menggunakan si mesin cuci Samsung ini, aku akan kasih tahu beberapa fitur yang ada di si mesin cuci Samsung ini. Nah, pertama kalian harus menyalakan tombol daya dulu. Tombol daya itu adalah berada di sini. Kalian pencet aja. Setelah tersambung ke listrik, kalian tinggal pencet ini ketika akan menggunakan si mesin cuci ini. Dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Dia pasti akan menunjukkan di layar tuh seperti itu ya. Oke, di sini aku akan jelasin apa aja fitur-fitur yang ada di sebelah sini. Nah, ini adalah namanya temperatur. Temperatur itu untuk memilih suhu air yang akan kalian gunakan. Misalkan kalian mau mencuci dengan air panas, kalian bisa pilih di sini suhunya mau berapa derajat aja. Ada 20 sampai 90 derajat Celcius. Kalau kalian nggak mau menggunakan air panas, kalian bisa tekan si temperatur ini, pencet-pencet aja sampai lampunya hilang. Berarti kalian akan menggunakan air normal, bukan air panas gitu ya. Dan yang kedua di sini ada yang namanya rinse. Rinse itu bilas. Ini tuh menentukan berapa jumlah bilas yang akan kalian gunakan. Misalkan kalian mau pakai 5 kali bilas, kalian tinggal pencet aja sampai lampunya ada di angka 5. Dan ketika kalian misalkan nggak akan menggunakan bilas, kalian tekan aja sampai lampunya hilang, kayak gitu. Jadi kalian hanya akan menggunakan misalkan hanya untuk pengering aja. Jadi kalian tinggal tekan aja sampai lampunya hilang. Dia nggak akan bilas sama sekali. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya spin. Spin ini adalah untuk kecepatan peras. Jadi di sini ada beberapa pilihan juga ya untuk kecepatan perasnya. Tergantung nanti kalian mau pilih fitur mana untuk mencuci baju kalian. Di sini ada kecepatan dari 400 sampai 1400 rpm. Nah, kalau misalkan kalian mau merendam dulu baju-baju kalian yang ada di dalam mesin cuci, kalian harus menghilangkan si spin ini. Maksudnya bukan menghilangkan ya, matiin dulu si spinnya sampai si lampunya hilang dengan cara ditekan aja ini sampai hilang. Nah, otomatis cucian kalian akan terendam dulu selama beberapa waktu ya, tergantung kalian mau pilih berapa waktunya. Ini sebetulnya waktu ini menunjukkan tergantung kalian menggunakan fitur yang mana. Kalau ini menggunakan fitur yang quick wash ya. Kalau nggak pakai apa-apa di sini hanya 5 menit. Jadi dia tuh cuman mencuci doang aja gitu, nggak ada bilas, nggak ada untuk peras juga. Dan di urutan selanjutnya di sini ada yang namanya option. Option ini adalah untuk memilih pilihan dari intensif dan pencucian awal. Lalu kalian bisa membatalkan option ini dengan cara tekan aja ininya sampai hilang, lampunya tidak menyala gitu. Di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi kalian
kayak misalkan hanya untuk mencuci aja atau spin aja atau bilas aja kayak gitu. Ini tuh optionnya untuk pilihan ya, option itu ya, kayak begitu. Ketersediaan pilihan tergantung pada siklusnya itu yang ada di tombol yang sebelah sini nih, yang ini. Di urutan selanjutnya ada yang namanya bubble shock. Nah, si bubble shock ini adalah fitur untuk rendam gelembung. Jadi nggak semua mesin cuci punya si bubble shock ini, hanya mesin cuci yang tertentu aja, mesin cuci Samsung tertentu aja yang memiliki fitur bubble shock ini. Nah, si bubble shock ini fungsinya adalah untuk menghilangkan noda membandel. Misalkan kalian punya anak kecil di rumah gitu yang suka main kotor-kotoran, main tanah. Nah, si bubble shock ini bisa membantu untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut kayak gitu ya. Dan untuk mengaktifkannya hanya beberapa fitur yang di sini aja. Nggak semua fitur yang di sini bisa pakai bubble shock ini. Jadi ada yang tertentu hanya untuk katun kayak sintetis, terus pakaian sehari-hari, baby care, sama spray aja yang bisa menggunakan si bubble shock ini. Untuk mengaktifkannya kalian tinggal tekan aja ini bubble shock. Ini dia mati karena tadi kita udah nyalain. Sekarang kita nyalain lagi. Nah, dia akan menyala ya si lampu bubble shocknya itu. Nah, nanti di sini dia akan rendam si pakaian kita pakai gelembung sabunnya dia. Dengan kecanggihannya dia akan membersihkan noda membandel yang melekat di baju kita. Selanjutnya di sini ada yang namanya delay end. Delay end itu berfungsi untuk kalian untuk menjeda waktu cuci kalian, dan kalian tuh bisa ngatur sendiri waktu pencuciannya lagi. Misalkan kalian mau si mesin cucinya itu mulai mencuci ketika pagi hari jam 5 misalnya gitu. Nah, dari sekarang kalian bisa tentukan waktunya. Dari jam sekarang sampai jam 5 besok pagi itu berapa jam lagi. Jadi kalian tinggal tekan aja di sini. Lah. Oke, fitur selanjutnya di sini ada yang namanya delay end. Delay end ini adalah fitur untuk mengatur waktu berjalannya mesin cuci. Misalnya, ketika kita ingin mencuci di pagi hari, jam 5 pagi. Dan kita bisa setting si mesin cuci ini dari malam harinya atau beberapa jam sebelumnya. Contohnya, kita setting dari jam 9 malam. Nah, kalian bisa hitung dari jam 9 malam ke jam 5 pagi itu berapa jam. Berarti 8 jam kan? Jadi kalian bisa setting dengan menekan fitur delay end ini hingga muncul si angka 8. Nah, di sini udah tersetting 8 jam. Maka si mesin cuci ini akan mulai mencuci sendiri 8 jam kemudian, yaitu jam 5 pagi sesuai dengan yang kalian inginkan. Kayak gitu. Lanjut. Ada lagi di sini yang namanya fitur Easy Iron. Si Easy Iron ini fungsinya adalah untuk memudahkan disetrika karena mengurangi kekusutan selama siklus peras. Dan si Easy Iron ini nggak semua fitur bisa dipakai sama dia karena hanya ada tertentu aja seperti katun, sintetis, daily wash, super eco wash, dark garment, baby care, dan spray aja. Yang lainnya belum bisa pakai si Easy Iron ini. Nah, lagi di sini adalah tombol daya untuk mematikan dan untuk menghidupkan mesin. Nah, terus di bawahnya ini adalah tombol untuk mulai atau jeda. Ketika kalian akan memulai untuk mencuci, kalian udah pilih fitur mana yang akan kalian gunakan, lalu kalian tinggal tekan mulai ini. Dan ketika kalian akan menjeda masa pencucian kalian bisa tekan tombol ini lagi, kayak gitu. Nah, di sini ada gambar gembok. Ini tuh apa? Jadi kalian punya anak kecil nih misalnya di rumah, dan biar nggak kepencet-pencet, biar nggak kepindah-pindah si tombol ini, kalian bisa kunci dengan menggunakan si tombol temperatur dan bilas ini. Kalian tekan 3 detik
dia akan muncul gembok seperti ini, dan ini tuh akan aman, gak akan bisa dipencet-pencet. Kalau kalian mau buka gemboknya, kalian tinggal tekan lagi 3 detik lagi sampai si gemboknya hilang, dan ini baru bisa dipindah-pindah sesuka hati kalian. Oke, kita akan berpindah ke fitur-fitur yang ada di sebelahnya. Yang pertama, katun. Nah, si katun ini tuh untuk mencuci kayak untuk bahan katun seperti spray, taplak meja, pakaian dalam, handuk, atau kemeja. Dan waktu mencucinya sudah ditentukan sama si mesin cuci ini ya. Tadi kan dia itu bentar. Nah, bawaan dari mesinnya, dia ini waktunya sekitar 1 jam 21 menit. Dan untuk temperatur suhu airnya, dia menggunakan air panas 40 derajat Celcius, waktu bilasnya 2 kali bilas, dan kecepatan untuk pengeringannya 1400 rpm. Nah, kalian bisa rubah untuk suhunya. Kalau kalian nggak mau pakai air panas, kalian bisa merubahnya tanpa suhu dengan cara memencet tombol temperatur ini sampai lampunya hilang. Lalu untuk bilasnya kalian bisa pilih sendiri juga berapa kali bilas, dari 1 sampai 5 kali bilas. Untuk kecepatan spinnya kalian juga bisa pilih mau berapa rpm. Nah, yang kedua ada si e-katun. Nah, e-katun ini adalah si performanya optimal dengan energi lebih rendah untuk kain katun spray, taplak meja, pakaian dalam. Nah, untuk menghemat energi, suhu pencucian sebenarnya mungkin lebih rendah daripada yang ditentukan. Nah, ini bisa kalian hilangkan juga atau mau kalian pakai terserah, bisa aja. Sama kayak yang pilihan katun tadi di atas. Mungkin ini hanya waktunya aja yang berbeda. Nah, dipencet-pencet aja sesuka hati kalian. Selanjutnya di sini ada yang namanya sintetis. Nah, sintetis ini adalah si fitur untuk mencuci blus atau kemeja yang terbuat dari bahan polyester atau polyamida dan sejenisnya. Untuk waktu pencuciannya adalah 1 jam 30 menit. Dan dia menggunakan suhu air panas, lalu bilasnya 2 kali bilas, dan kecepatan spinnya adalah 1200 rpm. Untuk menghilangkan suhunya, kalian bisa pencet-pencet sampai hilang. Dan untuk pilihan bilasnya, bisa pilih sesuka hati. Untuk spinnya juga bisa pilih sesuka hati, sesuai yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya di sini ada delicate. Delicate ini adalah pakaian yang berbahan halus, berbahan kain tipis seperti bra, pakaian dalam yang terbuat dari sutra, atau kain lainnya yang hanya boleh dicuci dengan tangan. Nah, ketika kalian udah punya si mesin cuci Samsung Digital Inverter ini, kalian bisa menggunakan pilihan delicate untuk bahan-bahan yang tipis dan terbuat dari kain sutra. Dan sebaiknya kalian menggunakan mesin cuci. Kalian menggunakan deterjen cair. Untuk suhu, bilas, dan spinnya kalian bisa atur sendiri. Karena ini bisa dipindah-pindah sesuai pilihan dan kebutuhan kita masing-masing. Lalu di sini selanjutnya ada yang namanya rinse dan spin. Ini tuh dilengkapi proses pembilasan tambahan setelah pelembut kain dituang ke cucian. Jadi ini hanya untuk bilas dan pengering aja ya. Lalu selanjutnya ada pilihan spin. Nah, si spin ini dilengkapi proses peras tambahan untuk menghilangkan lembab dari cucian. Kalau kalian misalkan udah mencuci nih, udah keringin juga di mesin cuci, tapi menurut kalian kurang kering si cuciannya, dan kalian bisa menambahkan fitur spin ini dengan kecepatan 1400 rpm. Dan bisa juga dengan kecepatan yang lebih rendah. Selanjutnya di sini ada yang namanya Eco Drum Clean. Nah, Eco Drum Clean ini adalah
dia itu akan menyala ketika kalian sudah mencuci sebanyak 40 kali mencuci. Bukan 40 hari ya, tapi 40 kali mencuci. Misalkan kalian dalam waktu seminggu udah mencuci sebanyak 40 kali, nah dia akan muncul si tombol Eco Drum Clean ini. Nah, Eco Drum Clean ini dia tuh minta dibersihin mesin cucinya untuk menghilangkan kotoran dan bakteri dari si tabungnya. Terus pastikan si tabungnya ini dalam keadaan kosong kalau kalian mau menggunakan Eco Drum Clean ini. Lalu jangan menggunakan bahan pembersih untuk membersihkan tabung. Jadi biarin aja hanya menggunakan air putih aja, air dari kerannya aja. Gak usah pakai deterjen atau sabun-sabun cuci lainnya. Jadi cukup menggunakan air aja. Dan si Eco Drum Clean ini menggunakan suhu, bilas, dan spin juga. Untuk waktunya 1 jam 59 menit, sama aja kayak 2 jam ya. Dan ini tuh bisa diganti menggunakan fitur yang lain. Nanti aku akan kasih tahu ke kalian cara bersihin si Eco Drum Clean ini di video yang akan datang. Jadi kalian harus terus update video-video dari aku ya. Lalu selanjutnya kita akan berpindah ke Quick Wash. Nah, si Quick Wash ini adalah untuk mencuci pakaian yang sedikit bernoda dengan bobot kurang dari 2 kg saat dicucinya. Dan gunakan deterjen hanya 20 gram aja. Untuk menggunakan deterjen lebih dari 20 gram dapat meninggalkan residu deterjen. Untuk deterjen cair, gunakan deterjen cair maksimal 20 ml aja. Dan untuk waktu bilas sama spinnya kita bisa tentukan sendiri ya. Tergantung kebutuhan masing-masing, seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada namanya daily wash. Daily wash ini bisa untuk mencuci pakaian sehari-hari kayak daster, pakaian tidur, atau pakaian-pakaian dalam kayak gitu ya. Tergantung sih kita mau pilihnya yang mana. Tapi aku biasa mencuci itu menggunakan yang quick wash ini karena waktunya lebih cepat, sebentar gitu ya, daripada yang lainnya. Oke, jadi untuk waktunya dia 1 jam 4 menit dan untuk suhunya adalah 40 derajat Celcius. Ini suhu air ya. Lalu untuk bilasnya 2 kali bilas dan kecepatan untuk spinnya adalah 1400 rpm. Dan ini tuh bisa dirubah-rubah sesuai kebutuhan kita. Lalu seterusnya di sini ada yang namanya Super Eco Wash. Nah, si Super Eco Wash ini adalah siklus eco bubble bersuhu rendah yang akan membantu mengurangi konsumsi daya. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya dark garment atau pakaian berwarna gelap. Nah, si fitur ini dilengkapi pembilasan tambahan dan putaran yang lebih sedikit untuk memastikan pakaian yang dicuci dengan lembut dan dibilas secara menyeluruh. Untuk waktunya 1 jam 27 menit dan menggunakan air panas. Suhunya 40 derajat Celcius, lalu pembilasannya 4 kali bilas, dan kecepatan RPM-nya adalah 1200 RPM. Selanjutnya ada yang namanya fitur wall. Nah, si wall ini tuh digunakan untuk mencuci khusus pakaian yang berbahan kain wol. Dan untuk kapasitasnya hanya 2 kg aja. Si fitur ini tuh mencakup gerakan mengayun, siklusnya perlahan dan perendaman untuk melindungi serat wol agar tidak menyusut atau berubah bentuk. Dan sebaiknya menggunakan deterjen yang netral, bisa untuk yang matic ataupun enggak. Untuk suhunya sekitar 40 derajat Celcius dan ini bisa diganti. Nah, bisa diturunkan menjadi 30 atau 20 derajat Celcius dan bilasnya bisa pilih sesuai keinginan dan kecepatan spinnya juga bisa dipilih sesuai untuk kebutuhan kita. Selanjutnya di sini ada fitur baby care. Nah, buat kalian yang punya bayi dan baju-bajunya itu bisa proses pencuciannya menggunakan fitur baby care ini, karena si baby care ini dilengkapi fitur pencucian yang bersuhu tinggi dan pembilasan ekstra untuk membantu menghilangkan sisa deterjen secara efektif. Dan dia itu menggunakan air panas mencucinya ya. Untuk suhunya 60 derajat Celcius dan bisa dinaikkan sampai 90 derajat Celcius.
Untuk waktu bilasnya adalah 4 kali bilas dan untuk kecepatan spinnya 1400 rpm. Untuk waktu pencuciannya 2 jam 51 menit. Ini cukup lumayan lama ya. Jadi sabar-sabar aja untuk menunggu. Selanjutnya di sini ada yang namanya fitur bedding. Bedding ini adalah untuk spray. Untuk spray, bed cover, dan lain-lain untuk penutup tempat tidur ya. Dan untuk hasil terbaik hanya boleh mencuci satu jenis spray dan pastikan berat bebannya kurang dari 2 kg. Untuk si fitur bedding ini dia menggunakan air panas. Untuk suhunya 40 derajat Celcius. Untuk bilasnya 3 kali bilas dan ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita langsung aja ke cara penggunaan mesin cuci Samsung Digital Inverter yang 8 kg ini. Nah, pertama, kalian harus menyalakan mesin cucinya dengan cara menekan tombol daya. Nah, inilah tampilan yang pertama muncul. Kita nyalain ya guys bunyinya. Yang kedua, kalian pilih siklus mana yang akan digunakan, fitur mana yang akan kalian gunakan. Ini ada banyak ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Lalu kalian bisa ubah temperatur, suhu airnya, bilas, untuk kecepatan pengeringannya, atau mau ada tambahan lain seperti bubble shock, easy iron, atau tambahan uap lainnya, kalian bisa pilih yang option ini. Lalu setelah itu kalian masukkan sabun di bagian sini. Nah, ini untuk sabun, ini untuk pewangi. Ini untuk sabun atau pewangi. Jadi kalian bebas menggunakan ini atau bisa juga si pewangi dan sabunnya dicampur di sebelah sini. Tutup. Dan dipastikan si selang air udah tersambung ke mesin cucinya dan itu harus selalu mengalir. Si air harus selalu mengalir, kerannya itu harus selalu terbuka dan kalian gak usah khawatir itu akan boros air apa enggak, karena mesin cuci ini udah punya sistem sendiri gitu, dia akan menutup keran air sendiri gitu. Jadi nggak usah takut si airnya boros apa gimana gitu, karena dia sudah mandiri, teratur gitu. Dan jangan lupa untuk si selang pembuangannya itu harus sudah terbuka. Lalu setelah itu selesai, kalian tinggal tekan tombol. Ini dia. Mulai mencuci. Udah, tinggal tekan. Dia akan langsung berjalan berputar seperti itu. Gampang banget kan cara penggunaan si mesin cuci ini. Oke guys, segitu aja videonya, dan nanti di video selanjutnya aku akan bahas untuk kode-kode errornya ini. Jangan lupa kalian tonton terus video-video ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan tentang video-videoku selanjutnya. Oke, bye bye.